Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kabar baik, Pak. Baik. Ya, sebelum memulai materi di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini kita akan memulai materi micro teaching IKDAS refrigerasi tahun 2022. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Darmawan, lahir di Palu 26 Juli 1993. Saat ini tinggal di Jalan Manunggal, Kelurahan Loa Bakung, di Kota Samarinda. Pendidikan S1 Teknik Elektro, alumni Universitas Tadulako. Nomor HP 0852 1890 9349. Email darmawanlaswara@gmail.com. Saat ini penempatan di unit kerja UPTP BPVP Samarinda. Oke, teman-teman, izinkan saya untuk mengabsen teman-teman yang ada di sini. Mbak Maurisa. Hadir, Pak. Mas Fatur Rahman. Hadir, Pak. Mbak Anggraini. Hadir, Pak. Mas Mukti Aditya. Hadir, Pak. Iya. Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita memulai materi kita, ada peraturan atau housekeeping yang akan kita jalankan bersama-sama. Pertama itu, dilarang makan dan minum ketika kelas berlangsung. Yang kedua, dilarang merokok ketika kelas berlangsung. Yang ketiga, mengangkat tangan ketika ingin bertanya dan izin keluar. Yang keempat, dilarang mengaktifkan HP ketika kelas berlangsung. Toilet berada di sudut kiri lantai 1 gedung ini. Dan pintu darurat berada di sebelah kiri ruangan. Sebagai informasi tambahan, titik kumpul berada di depan gedung kita ini. Oke, sebagai persepsinya, saya ingin mengingatkan kembali seperti kata pepatah, kebersihan sebagian dari iman, ya kan? Nah, barang elektronik pun yang tidak terawat bisa rusak, begitupun dengan alat ukur. Nah, itulah awal yang ingin atau materi yang akan saya jelaskan nantinya, itu sebagai judulnya, membersihkan alat ukur refrigerasi. Unit kompetensinya menggunakan alat ukur refrigerasi dan tata udara. Kode unitnya F43RA C01.008.1. Roadmap pelatihan itu judulnya membersihkan alat ukur refrigerasi. KUK atau kriteria unjuk kerja adalah alat ukur dibersihkan dari kotoran yang menempel. Nah, elemen kompetensinya memelihara alat ukur. Kemudian unit kompetensinya menggunakan alat ukur refrigerasi dan tata udara. Program pelatihan teknisi perawatan AC residensial. Analisis kebutuhan pelatihan
berdasarkan SK KNI nomor 41 tahun 2019. Tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya, peserta dapat yang pertama, mendefinisikan alat ukur yang ada. Yang kedua, menjelaskan cara membersihkan kotoran yang menempel pada alat ukur sesuai SOP. Manfaatnya, peserta mampu merawat alat ukur, refrigerasi, dan tata udara agar peralatan yang ada awet dan tahan lama. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sudah jelas, Pak. Aman, Pak. Lanjut, Pak. Oke, baik. Kita masuk pada alat ukur yang digunakan pada sistem refrigerasi. Yang kita lihat gambar itu yang pertama multimeter. Multimeter digunakan untuk mengukur tegangan, arus listrik, dan resistansi. Yang kedua adalah tang ampere. Tang ampere adalah alat ukur untuk mengukur arus listrik pada kabel konduktor yang dialiri arus listrik menggunakan dua rang jepitnya tanpa harus kontak langsung dengan terminal listrik. Yang ketiga adalah insulation tester. Insulation tester digunakan untuk mengukur besarnya tahanan isolasi dari suatu peralatan listrik yang dipakai. Yang keempat, digital thermometer. Digital thermometer digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat panas atau derajat dingin suatu benda. Yang kelima, manifold gauge atau biasa disebut service manifold. Manifold merupakan peralatan servis yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai pengukur tekanan operasi dan sebagai pengukur suhu operasi sistem refrigerasi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mas Mukti gimana? Aman kah? Silakan, aman. Oke, saya lanjut ya. Nah, cara membersihkan kotoran pada alat ukur. Alat akan kotor jika sering-sering dipakai, maka diperlukan perawatan, yaitu membersihkan alat ukur dari kotoran yang menempel secara rutin. Semprot bagian yang kotor menggunakan cairan khusus elektronik, kemudian sikat menggunakan sikat gigi, atau kuas pelan-pelan sampai kotoran hilang. Atau bisa menggunakan kain majun. Terakhir, keringkan. Jika diperlukan menggunakan air sabun, maka jangan sampai masuk ke dalam alat ukur. Nah, apa saja yang perlu dibersihkan pada manifold gauge? Yang pertama itu katup isolasi manifold. Katup isolasi manifold. Kemudian yang kedua adalah selang manifold. Yang ketiga, konektor selang. Kemudian kaca pressure gauge yang warna merah untuk mengukur tekanan tinggi, dan kaca kompon gauge untuk yang warna biru untuk mengukur tekanan yang rendah. Kemudian tang ampere. Apa saja yang perlu dibersihkan pada tang ampere? Yang pertama adalah display atau layar. Yang kedua, transformer jauh atau penjepit. Kemudian trigger. Yang keempat itu COM terminal. Yang kelima, volt atau ohm terminal. Yang keenam, wrist strap. Yang ketujuh, kabel merah probe. Yang kedelapan, kabel hitam probe. Oke, ya ada yang mau ditanyakan, Mbak Anggra ini?
Enggak ada, Pak. Aman ya. Oke, selanjutnya alat yang dipakai untuk membersihkan alat ukur refrigerasi. Yang bisa kita lihat itu pertama itu cairan elektronik. Yang kedua kain majun, ketiga kuas kecil, dan yang keempat adalah sikat gigi. Nah, kesimpulannya alat-alat ukur refrigerasi yang pertama itu ada multimeter, ada tang ampere, ada insulation tester, yang keempat ada digital thermometer, terakhir ada manifold gauge. Langkah kerja membersihkan alat ukur dari kotoran yang menempel yaitu pertama, menyemprot bagian yang kotor menggunakan cairan khusus elektronik. Yang kedua, sikat menggunakan kuas atau sikat gigi pelan-pelan sampai kotoran hilang. Ketiga, jika diperlukan menggunakan air sabun, maka jangan sampai masuk ke dalam alat ukur. Yang terakhir itu dikeringkan. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Atau apakah semuanya sudah jelas dan bisa dipahami dengan baik? Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah ada yang bisa menyebutkan nama-nama alat ukur refrigerasi? Silakan di raise hand, unjuk tangan, bila ada yang mengetahuinya. Ya, Mas Mukti. Silakan Mas Mukti. Ya, kalau alat-alat pada refrigerasi itu biasanya ada tang ampere, ada Ya. manifold, ada multimeter, Ya, ada termogan, ya. cukup. Oke. Ada yang bisa menambahkan, Mbak Anggra ini? Alat dressing, Pak. Ya, Ada multitester. multitester ya. Kemudian mungkin ada alat flaring juga. Ya, ya. Oke, demikian, Pak. Oke. Untuk yang kedua, jelaskan, ada yang tahu tujuan membersihkan alat ukur refrigerasi sesuai SOP? Maksudnya kenapa harus dibersihkan itu alat ukurnya? Ada yang tahu? Mas Fatur Rahman, apakah bisa? Izin menjawab Pak Darmawan. Ya. Tujuan untuk membersihkan alat ukur refrigerasi sesuai SOP salah satunya adalah untuk mempertahankan umur dan keandalan peralatan. Ya, oke. Betul sekali ya, Bapak Fatur Rahman. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan evaluasi. Evaluasi dalam jangka waktu 3 menit. Evaluasinya itu saya akan memberikan soal. Nah, ini selama waktu 3 menit. Bisa dibaca teman-teman ya. Bisa Pak. Oke.
Ini adalah soal pilihan ganda. Bagaimana teman-teman, sudah selesaikah? Mas Mukti, Mbak Anggraini, Mas Faturrahman, dan Mbak Mantasari. Sudah selesai kah? Sudah, Kak. Oke. Kemudian ada soal benar salah. Baik. Sekian soal evaluasi. Terima kasih atas waktunya. Nanti ini akan dikumpul dan nilainya akan kami infokan. Kemudian ini ada tugas tambahan, yaitu buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai tata cara merawat dan membersihkan alat ukur multimeter, insulation tester, dan digital thermometer. Rangkuman sumbernya bisa dari YouTube, media cetak, dan lainnya. Tugas dibuat dalam soft copy, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.